Well, hello everyone, it's Rita Nurmaliza and welcome back to Cerita. Pasti kita semua udah nggak asing ya dengan nama Aphrodite, atau kalau bahasa Indonesianya Aphrodite, yaitu seorang dewi yang sangat cantik dan mempesona yang diidamkan oleh semua dewa. Sampai-sampai nih, untuk mencegah terjadinya peperangan antar dewa, Zeus menikahkan Aphrodite dengan Hephaistos, yaitu dewa api dan juga seorang pandai besi. Tapi sayangnya Aphrodite dan Hephaistos ini tidak memiliki anak ya. Dan Aphrodite juga bukanlah seorang istri yang setia. Dia sering banget selingkuh. Dan yang paling terkenal adalah perselingkuhannya dengan Ares, yaitu dewa perang. Jadi kalau misalnya Hephaistos ini lagi nggak ada di rumah, Ares sering banget mendatangi sang dewi cinta dan menidurinya di kasur Aphrodite. Guys, salah satu ring light aku mati, jadi mungkin akan ada sedikit perbedaan cahaya ya, tapi semoga kalian masih enjoy this video. Oke. Nah, dari hubungan terlarang antara Aphrodite dan juga Ares ini lahirlah Eros atau Cupid, kemudian Anteros, Phobos, Deimos, dan Harmonia. Perselingkuhan mereka ini sebenarnya awalnya tuh aman-aman aja ya, sampai akhirnya Helios, yaitu dewa matahari, sedang mengendarai kereta mataharinya dan tiba-tiba dia melihat ke bawah dan melihat Ares sedang asyik mencumbui Aphrodite. Helios pun langsunglah kasih tahu ke Hephaistos tentang perselingkuhan istrinya itu. Sebenarnya Ares udah nyuruh Alectryon untuk berjaga di depan pintu supaya memperingatkan Ares kalau Helios lewat. Tapi Alectryon ini tertidur saat sedang bertugas sampai akhirnya Helios itu bisa melihat perselingkuhan antara Ares dan juga Aphrodite. Mengetahui perbuatan tak terpuji antara istrinya dengan Ares, Hephaistos pun berniat untuk membalaskan dendamnya. Dia pun membuat sebuah jaring yang kuat dan tidak terlihat, kemudian dipasangkan ke atas ranjangnya. Setelah memasangnya, Hephaistos pun kasih tahu ke istrinya, Aku pergi dulu ya bentar ke bengkel di Pulau Lemnos. dan tentu saja Aphrodite melihat hal ini tuh sebagai sebuah kesempatan untuk kembali bercinta dengan Ares. Setelah Hephaistos meninggalkan rumahnya, Ares pun ngendap-ngendap nih datang ke rumah Hephaistos. Langsung deh tuh Ares mencium dan juga memeluk Aphrodite, kemudian membawa Aphrodite ke ranjangnya tanpa dia sadari di ranjang itu sudah ada jebakan Batman. Surprise, motherfucker. Dan di tengah kenikmatan mereka, aduh ini ceritanya sangat-sangat dewasa sekali ya guys. Nah, di tengah kenikmatan mereka akhirnya jatuhlah tuh jaring dan kemudian masuk mereka ke dalam perangkapnya. Dan saking kuatnya itu jaring, Ares dan Aphrodite ini tidak mampu ya melarikan diri. Kemudian Hephaistos pun kembali ke rumahnya sambil membawa segerombolan dewa lainnya. Sedangkan para dewi nggak mau datang ya, karena mereka ini tidak mau dan malu gitu untuk menyaksikan peristiwa itu. Aphrodite dan Ares pun menjadi sangat malu tentu saja ya, karena mereka ini dalam keadaan tanpa busana dilihat oleh para dewa. Dan atas perselingkuhan ini, Hephaistos menuntut para dewa untuk mengganti hadiah perkawinan yang dulu dia berikan pada Zeus dan Hera. Dua dewa muda yaitu Apollo dan Hermes pun tertawa melihat kejadian ini. Hermes bahkan berkata bahwa dia tidak akan keberatan berada dalam posisi Ares asalkan bisa bersama Aphrodite. Poseidon lalu meminta Hephaistos melepaskan mereka dan berjanji bahwa dia akan membayar ganti rugi pada Hephaistos. Nah, setelah mendapatkan jaminan dari Poseidon, Hephaistos pun melepaskan Aphrodite dan juga Ares. Dan setelah bebas, Ares langsung kabur ke Trakia, sedangkan Aphrodite pergi ke Siprus. Sementara Alectryon yang lalai dalam tugasnya oleh Ares dihukum menjadi ayam jantan yang tidak pernah lupa memberitahu datangnya matahari. Aphrodite sendiri berniat menghukum Helios ya, karena telah membeberkan perselingkuhannya. Nah, Helios ini mencintai seorang nimfa yang bernama Clytia. Namun Aphrodite membuat Helios mencintai gadis lain yang bernama Leucothea. Ya maklum lah ya, karena kan Aphrodite ini dewi cinta, jadi dia mungkin bisa gitu membuat orang lain itu jatuh cinta sama yang ini, sama yang itu gitu kan.
Clytia tentu saja jadi cemburu ya pada Lucotia, sehingga dia menyebarkan gosip bahwa Lucotia ini disetubuhi oleh manusia biasa. Dan Orchamos, yaitu ayah Lucotia, terpedaya akan gosip ini dan mengubur Lucotia hidup-hidup. Akibat perbuatannya, Clytia pun ditinggalkan oleh Helios. Dan Clytia yang sangat mencintai Helios hanya bisa berbaring di tanah dan memandangi kereta Helios mengarungi langit siang. Selama 9 hari, Clytia memandangi Helios sampai akhirnya dia pun mati. Tubuh Clytia kemudian diubah menjadi tanaman heliotrop yang bunganya selalu menghadap arah matahari. Sebenarnya Poseidon memberikan jaminan ganti rugi kepada Hephaistos ini didasari oleh motif khusus. Ketika Poseidon melihat tubuh tanpa busananya Aphrodite ketika dia terperangkap di jaring itu, sebenarnya dia ini jadi bernafsu ya kepada sang dewi. Dan dengan membantu membebaskan Aphrodite, akhirnya Aphrodite jadi berhutang budi gitu dong sama Poseidon. Dan Aphrodite sendiri juga tahu ya apa bayaran yang paling diinginkan oleh Poseidon, sang dewa laut. Aphrodite pun mendatangi Poseidon dan bersetubuh dengannya. Dan dari hubungan itu lahirlah Eryx, yaitu seorang Argonaut. Selain Poseidon, Hermes juga ingin menikmati tubuh indahnya Aphrodite. Hermes pun lalu meminta bantuan ayahnya, yaitu Zeus. Zeus pun mengirimkan elangnya untuk mencuri sendal Aphrodite. Dan ketika Aphrodite mencari sendalnya yang hilang, Hermes datang dan memberitahunya bahwa dia akan mengembalikan sendal Aphrodite asalkan Aphrodite mau tidur dengannya. Dan demi sendalnya, Aphrodite pun merelakan tubuh indahnya dinikmati oleh Hermes. Aduh, ceritanya memang agak dewasa ya teman-teman, tapi ya mau gimana lagi. Dan dari hubungan Hermes dan Aphrodite, maka lahirlah Hermaphroditos. Oke guys, jadi suatu ketika Zeus pun ikut bernafsu ya dengan Aphrodite. Sampai-sampai dia ini berniat ingin memperkaos Aphrodite. Ya maklum lah ya, Aphrodite ini cantik banget soalnya. Dia menawan, seksi, tubuhnya indah, pokoknya idaman para dewa. Padahal Aphrodite ini ya anaknya Zeus sendiri. Nah, bingung kan lo? Akhirnya Aphrodite pun mencoba untuk kabur ya agar menghindar dari ayahnya yang penuh hasrat itu. Zeus terus mengejar, namun Aphrodite ini terbang secepat angin. Jadi mereka ini ada aksi kejar-kejaran lah gitu ya. Dan saking bernafsunya nih si Zeus sama Aphrodite, air maninya, mohon maaf, sampai berceceran di Pulau Siprus. Air mani itu membuahi Gaia, dan dari dalam tanah terlahirlah makhluk aneh bertanduk yang disebut kentaur dari Siprus. Dan karena usahanya mengejar Aphrodite tidak berhasil, akhirnya dia pun menyerah dan berhenti. Namun di kemudian hari, Aphrodite ini dengan sukarela bersedia bersetubuh dengan Zeus. Dan dari hubungan itu, Aphrodite pun hamil. Namun Hera tentu saja marah dan murka dan meletakkan tangannya di perut Aphrodite sambil mengutuk bayi yang dikandung Aphrodite. Dan akibat kutukan itu, Aphrodite pun melahirkan bayi yang buruk rupa yang diberi nama Priapos. Aphrodite pun lalu melemparkannya ke gunung, dan di sana anaknya ini dibesarkan oleh seorang gembala. Namun Priapos menjadi sangat terkenal di sana ya, karena alat kelaminnya yang besar. Aduh, ini ceritanya mohon maaf, kenapa absurd banget. Aku aja yang ceritainnya sampai kayak energi gue sampai habis nih, kayak nggak bisa ngebayanginnya gitu. Ini ceritanya bagaimana sih? Tapi by the way ini bukan karangan pribadi Uwe ya, ini tuh ada sumbernya. Kalau kalian mau baca langsung silahkan tuh, aku taruh linknya di description box. Aku nggak ngarang sama sekali, ini beneran ceritanya mau begini. Aku juga awalnya pas cari tahu cerita tentang dewa dewi ini tuh awalnya mikir kayak aduh ceritanya pasti bakalan kayak dongeng-dongeng, legenda-legenda di mana dewa dewi ini pasti bersikapnya at least ya terhormat atau apa gitu ya. Tahu-taunya ceritanya beginian gitu ya. Kenapa jadi adegannya dewasa semua? Tapi ya begitulah ya, namanya juga mitologi. Emang nih kisah cintanya Aphrodite sangat-sangat drama sekali gitu ya. Sampai-sampai mungkin sinetron pun nggak ada nih yang ngalahin kisah cintanya Aphrodite yang sangat-sangat ruwet gitu kan. But anyway, that's all for today. Thank you so much for watching. Kalau misalnya ada informasi dari aku yang salah, kurang tepat, kurang lengkap, boleh banget dikoreksi. Atau kalian punya informasi tambahan, boleh juga untuk di-share ke kita semua di kolom komentar. Thank you so much for watching. Semoga video ini bisa bermanfaat, menambah wawasan
bisa menemani waktu kalian dan juga menghibur waktu kalian dimanapun kalian berada. I love you all so much and I'll see you in my next video. Bye guys!